Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Cherly Kusuma Dewi selaku moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi tentang kebijakan dan inovasi pembelajaran. Adapun anggota kelompok 13 yaitu ada saya sendiri Cherly Kusuma Dewi dengan NIM 2204132 serta rekan saya Lisdiana Utami dengan NIM 2206015. Pokok pembahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu ada kebijakan dan inovasi model pembelajaran, kebijakan dan inovasi media pembelajaran, dan contoh produk inovasi pembelajaran. Untuk materi tentang kebijakan dan inovasi model pembelajaran akan disampaikan oleh rekan saya Lisdiana Utami. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi mengenai kebijakan dan inovasi model pembelajaran. Kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian dan karakteristiknya. Pengertian menurut Susilawati pada 2019. Model pembelajaran inovatif merujuk pada pendekatan dan strategi pembelajaran yang baru dan kreatif dalam memfasilitasi proses belajar siswa. Maka dari itu, model pembelajaran inovatif ini didesain untuk mengoptimalkan pengalaman belajar siswa dengan memanfaatkan teknologi dan pendekatan yang sesuai dengan tuntunan zaman tentunya. Kemudian tujuan dari adanya model pembelajaran ini untuk meningkatkan motivasi, pemahaman, keterlibatan, dan keterampilan siswa dalam pembelajaran. Setelah merangkum beberapa sumber materi mengenai model pembelajaran, kebijakan dan inovasi model pembelajaran memiliki 6 karakteristik. Yang pertama, terpadu. Maksudnya adalah model pembelajaran mampu mendukung terciptanya hubungan atau keterkaitan antar materi pelajaran maupun antar mata pelajaran dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, kolaboratif. Model pembelajaran harus mendorong kolaborasi aktif antar siswa. Hal ini melibatkan kerjasama, diskusi, dan interaksi antar siswa dalam menciptakan pemahaman yang lebih baik tentunya. Kolaborasi saat ini dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui platform pembelajaran online. Yang ketiga ada aktif dan partisipatif. Model pembelajaran inovatif mengedepankan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Siswa didorong untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pembelajaran, seperti melakukan eksplorasi, menciptakan dan berdiskusi. Kemudian guru di sini juga hanya berperan sebagai fasilitator atau pemandu untuk mendukung siswa dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilannya. Yang keempat, berpusat pada siswa atau student center. Model pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai fokus utama pembelajaran. Pembelajaran difokuskan pada kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Guru juga di sini berusaha untuk memahami siswa secara individual terlebih dahulu. Maka selanjutnya, guru dapat memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar mereka. Yang kelima ada penggunaan teknologi. Karena pendidikan dituntut harus menyesuaikan zaman, maka model pembelajaran harus mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Teknologi juga digunakan untuk memperluas akses informasi, meningkatkan interaksi dan kolaborasi, serta memperkaya pengalaman belajar siswa. Hal ini dapat melibatkan penggunaan perangkat mobile, kemudian platform pembelajaran online, aplikasi pendidikan, multimedia interaktif, dan alat pendukung teknologi lainnya yang sekarang sudah marak digunakan oleh para pendidik maupun tenaga kependidikan. Yang keenam, model pembelajaran harus mampu melatih dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kreativitas, dan kolaborasi siswa, atau yang biasa kita sebut dengan keterampilan 4C. Selanjutnya ada contoh model pembelajaran inovatif. Yang pertama ada blended learning. Kegiatan pembelajaran ini menggabungkan antara kegiatan belajar tatap muka atau sinkronus dengan kegiatan belajar online atau asinkronus yang menekankan kepada interaksi belajar tanpa dibatasi ruang dan waktu. Yang kedua ada flipped classroom. Model pembelajaran ini menggabungkan pembelajaran dalam kelas dengan pembelajaran mandiri di luar kelas, di mana siswa dapat mengakses materi pembelajaran berupa video, presentasi, ataupun materi bacaan yang telah diberikan oleh guru sebelum pertemuan di dalam kelas.
sehingga waktu di dalam kelas lebih banyak digunakan untuk diskusi, kolaborasi, dan penerapan konsep dalam aktivitas yang lebih interaktif. Yang ketiga, project-based learning. Model pembelajaran ini melibatkan siswa dalam proyek nyata yang memerlukan penyelesaian masalah, kolaborasi, dan penerapan pengetahuan dalam konteks yang relevan. 6 langkah menerapkan project-based learning menurut Trianto, yakni pertama, diawali dengan pengenalan masalah yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, penyusunan jadwal atau timeline pembuatan proyek. Keempat, pelaksanaan atau pembuatan dan monitoring proyek. Yang kelima, ada menguji hasil proyek melalui presentasi kelompok. Dan yang terakhir, yang keenam, ada evaluasi dan refleksi yang dipimpin oleh guru. Yang keempat, ada game-based learning. Model pembelajaran ini memanfaatkan elemen permainan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Ada keunggulan dalam model pembelajaran ini, yaitu dalam suatu permainan memuat konten yang berlandaskan materi pelajaran yang dikemas secara menarik untuk tercapainya tujuan pembelajaran, sehingga diharapkan materi dapat tersampaikan dengan lebih efisien dan diterima oleh siswa dengan lebih menyenangkan. Selain itu, game-based learning ini juga dapat memicu siswa untuk lebih aktif dan kreatif melalui kegiatan trial and error dalam suatu permainan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kebijakan dan inovasi media pembelajaran. Sebelum membahas apa itu kebijakan dan inovasi media pembelajaran, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu media pembelajaran. Media berarti penghubung atau perantara. Secara harfiah, media berarti tengah atau pengantar. Pengertian media menurut KBBI merupakan alat atau sarana komunikasi untuk menyampaikan suatu informasi. Menurut Ramli pada tahun 2012, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Media sendiri merupakan segala alat fisik untuk belajar seperti buku, film, kaset, dan yang lainnya. Dari beberapa pengertian, telah dijabarkan bahwa media adalah suatu alat yang digunakan untuk merangsang serta mempermudah dalam menyampaikan informasi. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membantu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Maka, kebijakan dan inovasi media pembelajaran yaitu pedoman untuk membuat pembaruan media pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan efektif digunakan dalam kegiatan belajar mengajar serta dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan kepada siswa. Selanjutnya terdapat karakteristik dari kebijakan dan inovasi media pembelajaran. Yang pertama, fokus media untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Media pembelajaran dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran dengan berbagai cara. Antaranya yaitu menyajikan informasi secara menarik dan mudah dipahami, meningkatkan interaksi dan partisipasi siswa, dan memfasilitasi pembelajaran mandiri, di mana akses informasi dan sumber belajar dapat mereka gunakan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua adalah memberikan pengalaman yang berbeda dan bervariasi. Media pembelajaran dapat memberikan pengalaman yang berbeda dan bervariasi bagi siswa dengan menyajikan berbagai format media, seperti gambar, video, animasi, simulasi, dan permainan edukasi. Selain itu, menyediakan berbagai topik dan tema dan menciptakan suasana belajar yang berbeda. Yang ketiga adalah menumbuhkan sikap dan keterampilan dalam bidang teknologi. Media pembelajaran dapat menumbuhkan sikap dan keterampilan dalam bidang teknologi dengan memperkenalkan siswa kepada berbagai teknologi, mengembangkan keterampilan teknologi siswa, dan mempersiapkan siswa untuk masa depannya. Di mana hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, dan komunikasi. Yang keempat adalah menciptakan situasi belajar yang aktif, efektif, dan menyenangkan. Media pembelajaran dapat menciptakan situasi belajar yang aktif, efektif, dan menyenangkan dengan membuat siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, membantu siswa belajar dengan lebih efektif, dan menjadikan belajar lebih menyenangkan. Yang kelima, mendorong semangat dan motivasi. Media pembelajaran dapat mendorong semangat dan motivasi dengan membuat siswa merasa tertarik dan antusias dengan menggunakan berbagai format media yang menarik dan menghibur.
memberikan siswa rasa pencapaian dengan memberikan mereka kesempatan untuk menyelesaikan tugas dan kegiatan belajar yang menantang. Lalu membangun rasa percaya diri siswa dengan memberikan mereka kesempatan untuk belajar secara mandiri dan dengan kecepatan mereka sendiri. Yang keenam, dapat melatih keterampilan 4C. Media pembelajaran dapat melatih keterampilan 4C atau critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Selanjutnya ada aplikasi dan website media pembelajaran inovatif sebagai sarana penunjang pembelajaran dan membuat media pembelajaran. Di antaranya terdapat Quizizz dan Quizlet. Keduanya berfungsi untuk membuat kuis interaktif. Terdapat Wizard, menyediakan berbagai kursus dan materi belajar. Kemudian dapat belajar dengan mandiri seperti terdapat video teks dan latihan interaktif. Selanjutnya ada Canva, membuat desain grafis seperti poster, presentasi, infografis, dan sebagainya. Lalu terdapat Powtoon, bisa membuat animasi dan presentasi yang menarik dan interaktif. Terdapat juga berbagai template dan karakter yang dapat diubah, bisa menambahkan foto, video, dan audio. Kemudian ada Smart Apps Creator, bisa membuat aplikasi mobile education tanpa coding seperti kuis, game edukasi, dan buku cerita interaktif. Lalu ada Wordwall, bisa membuat game interaktif. Heyzine bisa membuat majalah digital interaktif, bisa menambahkan teks, gambar, video, dan audio. Lalu ada Render Forest, bisa membuat video animasi dan explainer video yang menarik untuk keperluan pendidikan. Terdapat berbagai template dan alat editing yang mudah digunakan, bisa menambahkan teks, gambar, audio, dan musik, cocok untuk menjelaskan konsep yang kompleks atau membuat tutorial. Kemudian ada Plotagon, bisa membuat animasi stop motion dengan mudah, berbagai karakter, latar belakang, dan properti yang dapat diubah sesuai dengan keinginan, menambahkan dialog dan efek suara. Kemudian ada Assembler Education, salah satu fitur AI yang bisa menjadikan gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi atau menjadi nyata, membantu siswa memahami hal yang abstrak menjadi konkret. Lalu ada YouTube, bisa menonton video edukasi, tutorial, dan materi pembelajaran lainnya. Bisa juga berlangganan channel edukasi untuk mendapatkan konten terbaru. Lalu ada Microsoft Teams, platform kolaborasi online untuk pembelajaran jarak jauh, mengadakan kelas online, rapat, dan diskusi kelompok. Selain itu bisa berbagi file, tugas, dan materi belajar. Kemudian yang terakhir adalah Edmodo. Edmodo ini adalah platform pembelajaran online yang menyediakan berbagai alat untuk guru dan siswa, membuat kelas online, dan membagikan materi belajar, serta memberikan tugas. Selanjutnya, contoh produk inovasi media pembelajaran. Di antaranya yang pertama ada TV Edukasi. Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Pusdatin Kemendikbudristek telah mengembangkan beberapa layanan TIK untuk pembelajaran, di antaranya TV Edukasi atau TPE. TPE dapat diakses melalui saluran TV kabel, tautan rumah belajar, dan juga internet. Sebagai salah satu media pembelajaran, TPE membuat konten-konten belajar yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa. Konten tersebut dikemas dalam program yang ditayangkan di TPE meliputi program-program pendidikan yang terbagi atas pendidikan formal, pendidikan non-formal, pendidikan informal, dan informasi pendidikan. Yang kedua, terdapat aplikasi EBS PBM atau Etnopedagogi Based Situation Pandai Berhitung Matematika. Aplikasi pembelajaran matematika yang dikembangkan oleh salah satu dosen Universitas Pendidikan Indonesia yang berkolaborasi dengan guru dan mahasiswa. Yang ketiga, terdapat video pembelajaran Polaras atau Politik ala Rasulullah dan Bahri Berkalimah Thayyibah Sehari-hari, merupakan contoh produk media pembelajaran yang dikembangkan oleh mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.